Sakti dan minuman. Alhamdulillah, Mas Langit sudah sehat, udah pulang ke rumah. Silakan Pak. Permisi. Langit, kamu kenapa? Kok kayak bingung gitu? Kamu nggak ingat juga sama rumah ini? Aku ingat semuanya. Aku ingat sama nenek, mama, papa, dan semua orang yang ada di rumah ini. Di SD aja aku ingat kok. Tapi anehnya, nggak tahu kenapa aku ngerasa kalau aku sudah melupakan seseorang. Nggak tahu siapa. Langit, palingan juga itu aku yang lagi kamu coba buat inget-inget. Bukan. Perasaanku bilang bukan. Siapa yang harusnya aku ingat? Gak mungkin. Kalau yang Langit maksud Renata. Masa sepenting itu Renata buat Langit? Enggak. Pasti bukan Renata. Nak, tenang ya sayang ya. Nanti suatu saat, kalau sudah waktunya Mama yakin ingatan Langit pasti akan kembali. Tapi sekarang kan Langit baru aja sembuh. Jadi mungkin perlu waktu sayang. Kamu sabar ya nak. Iya, Ma. Aku mau istirahat di kamar. Nak, biar Papa panggil Revan temenin kamu di kamar. Papa panggil Revan ya. Nggak usah, Pak. Aku bisa sendiri. Jadi ternyata benar, Langit sudah kembali dari rumah sakit. Papa? Makasih ya Pak, Papa udah turutin kemauan aku lagi. Sampai-sampai pas aku kabarin soal Langit, Papa langsung datang ke sini. Papa inget ya, pokoknya Papa harus lakuin apa yang aku minta. Pak Sakti, terima kasih sudah berkunjung ke rumah. Mari masuk, kita ngobrol di dalam. Boleh Pak, boleh. Langit, Mama temenin ke kamar ya. Pak Sakti yang jadwal kerjanya super padat bisa bela-belain ngejenguk cucu saya. Saya sebagai neneknya sangat berterima kasih atas perhatian Bapak ke cucu saya. Makasih, Bu. Saya kan sudah tidak menganggap kalian sebagai orang luar lagi. Jadi nggak perlu sungkan. Langit bagaimana? Apa ada keluhan? Kalau kalian perlu, saya bisa datangkan dokter spesialis dari luar untuk menangani Langit secara khusus. Saya rasa nggak perlu Pak Sakti. Menurut saya Langit hanya perlu istirahat aja sampai dia benar-benar pulih. Tapi terima kasih atas perhatian Pak Sakti dan Nona. Halo Pak Sakti. Hesti, kasih Pak Sakti. Silakan minum Pak. How are you, Pak Sakti? Baik, Bu. Terima kasih. Iya, tadi kebetulan dari balkoni saya lihat mobilnya Pak Sakti datang. Saya langsung suruh Hesti bikinin kopi yang terbaik. Dan biji kopinya ini pilihan Pak Sakti. Terima kasih, Bu. Maaf sudah merepotkan. Oh, sama sekali nggak merepotkan kok Pak Sakti. Justru ini merupakan kehormatan keluarga Wiratama karena Pak Sakti mau berkunjung ke sini. Ya kan, Dava? Ayo silakan, Pak. Oh,
Baik. Jadi berarti benar, Langit udah sehat. Bagus. Berarti Langit udah siap untuk menerima kabar baik dari saya. Kabar baik apa, Pak? Saya datang ke sini untuk melamar Langit buat anak saya, Pak. Melamar Pak Sakti? Iya. Maksudnya? Langit sama Luna itu memang pasangan serasi. Kalau lamaran begini, tentu saya langsung terima. Saya sebagai neneknya, saya tentu senang dengernya, Pak. Tunggu dulu deh, Bu. Apa nggak terlalu cepat ya untuk lamaran? Seperti yang kita tahu kan Langit baru aja keluar dari rumah sakit ya, Pak. Jadi saya rasa Langit masih butuh waktu untuk dia pulih. Masa baru keluar dari rumah sakit langsung menikah? Tante, ya nggak perlu langsung menikah juga. Kita bisa tunangan dulu, ya kan? Nah, saya setuju itu. Mereka tunangan dulu. Biar kita bisa dapat kejelasan hubungan mereka. Saya rasa ini semua sudah takdir. Buktinya Langit hilang ingatan. Itu artinya sama aja menghapus Renata dari kenangan Langit. Dasar perempuan tua. Selalu aja dia cari kesempatan untuk menyatukan Langit sama Luna. Tapi kamu lihat aja, saya akan menggagalkan semua rencana kamu. Maaf, tapi apa ini nggak terlalu terburu-buru ya? Saya rasa Langit itu perlu pemulihan dulu sampai dia benar-benar ingat semuanya, baru dia bisa memutuskan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau saya boleh usul, maaf Pak Sakti, kali ini saya setuju dengan Yasmin. Saya sebagai tantenya Langit, saya peduli banget sama kesehatannya Langit. Karena Langit kan baru aja keluar dari ICU. Dia baru mengalami masa kritis. Jadi saya rasa kesehatannya itu lebih penting. Ya kan Dava? Kesehatan anak kamu itu lebih penting. Ya kan Sukma? Ini kesempatan dan waktu yang tepat sekali untuk Langit dan Luna bertunangan. Ya, biar Langit bisa move on, bisa melupakan Renata. Biar Langit memperbaiki kesalahannya dia. Oh iya Pak, bagaimana kalau pertunangannya itu kita adakan besok? Apa? Besok? Saya rasa terlalu cepat Pak Sakti. Saya sih sangat setuju, Pak. Besok mereka bertunangan, kita buat acara untuk keluarga saja. Nggak perlu kita adakan pesta besar. Karena intimate party itu udah cukup buat saya. Ya udah, kalau gitu aku mau langsung samain kabar ini ke Langit. Bentar ya Oma, Pak. Langit, hai. Aku punya kabar bahagia loh buat kita. Lain kali kalau masuk ke kamar orang, diketuk dulu pintunya. Sini biar aku bantuin ya. Nggak usah, aku bisa sendiri. Udah, sini. Au! Aku udah bilang sama kamu, aku nggak perlu dibantu. Aku bisa sendiri. Iya, sorry. Ayolah, kamu tuh harusnya jangan canggung kayak gitu sama aku. Tuh bentar lagi juga aku loh yang bakal ngurusin kamu.
Maksud kamu apa ya? Iya, besok kan hari pertunangan kita. Dan secepatnya juga kita bakal melangsungkan pernikahan setelah kamu pulih total. Tunangan? Kenapa bisa? Wah, kenapa nggak bisa? Lagian kan kita juga udah sedekat ini sekarang. Dan kondisi kamu juga sekarang udah membaik. Tapi ini soal tunangan aku loh. Kenapa nggak ada satupun yang tanya dulu ke aku? Kondisi aku saat ini aku belum bisa ingat sepenuhnya. Aku nggak ingat kalau aku pernah mencintai kamu, Lun. Aku nggak ingat. Apakah kamu orang yang berarti buat hidup aku? Aku nggak tahu. Udah. Kamu tuh lagi masa pemulihan. Tenang ya. Langit, kamu nggak perlu maksain semuanya sekarang. Kamu nggak perlu paksain diri kamu buat inget semuanya. Kamu tuh cukup rasain aja. Aku yakin kok kamu bisa ngerasain kehangatan di hati kamu karena ada aku di sana. Justru sekarang aku ngerasa hatiku kosong. Gak mungkin kosong. Mungkin itu karena kamu tuh gak bisa inget-inget memori waktu kebersamaan kita. Langit, kamu tuh harus percaya sama aku. Kamu tuh cinta banget loh sama aku. Nih, kamu lihat. Tuh. Sebelum kamu kena musibah, keluarga kita itu udah ngejodohin kita berdua. Kita berdua tuh saling mencintai, Langit. Kamu percaya ya sama aku? Ya. Aku sama sekali nggak bisa ingat kejadian itu. Aku nggak sepenuhnya bisa ingat sama kamu. Apalagi soal perasaanku. Iya, udah nggak apa-apa kalau emang kamu masih belum bisa ingat aku sepenuhnya. Tapi kasih aku kesempatan ya buat bantu pulihin ingatan kamu, mengembalikan cinta kamu ke aku. Apa benar yang dikatakan Luna? Kalau aku ini dulu memang mencintai dia. Tapi kenapa aku merasa nggak ada hubungan apapun sama Luna? Hei, kenapa? Ini benar-benar aneh. Aku justru melihat perempuan meskipun samar, tapi aku yakin itu bukan kamu orangnya. Terus aku ngeliat dan ada sebuah pemakaman. Apa hubungannya semua itu sama aku? Hah? Itu aku, Langit. Iya, itu aku. Percaya sama aku, nggak ada perempuan lain yang kamu cintain selain aku. Alam bawah sadar kamu tuh lagi coba bantu kamu buat nginget aku. Kamu percaya ya sama aku, ya? Tolong tinggalin aku sendiri. Aku butuh waktu. Oke. Ya udah. Kalau emang itu yang bikin kamu tenang, just take your time. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, kamu panggil aku ya. Kenapa aku terus ngerasa ada hal yang terlupakan? Sesuatu yang penting.
Kenapa aku nggak bisa mengingatnya? Nggak bisa. Pokoknya aku harus ngegagalin rencana pertunangannya Langit sama Luna. Apapun caranya. Ayo dong Sandra, berpikir apa yang harus kamu lakukan. Pokoknya pertunangan mereka nggak boleh sampai terjadi. Halo, Sandra. Mau ngapain kamu masuk kamar saya? Lancang banget sih. Galak sih, Sandra. Bener-bener gak ada etika kamu ya. Ini tuh privacy tau nggak? Jangan galak-galak gitu, Sandra. Oh iya, saya tahu. Kamu itu kan gak suka sama acara pertunangan besok. Tapi gak apa-apa sih, gak masalah. Saya kesini cuma mau minta pendapat sama kamu. Saya pengen... Tolong pilihin dong, baju mana sih yang cocok buat saya pakai besok pertunangan Langit dan Luna. Tolong pilihin dong, yang ini, atau yang ini, yang ini, atau yang ini, atau yang merah ini. Yang mana yang keren? Coba dong pilihin. Saya nggak peduli. Saya minta kamu keluar dari kamar saya. Padahal kamar kamu pakai AC loh, tapi kok panas banget ya? Ups. Apa karena ada yang lagi kesel karena lagi-lagi kalah dari saya? Soalnya cucu saya yang tersayang itu mendapatkan perempuan yang saya inginkan, ya kan? Sementara anak kamu itu nggak berguna. Saya kan udah pernah bilang sama kamu jangan merasa menang di depan saya. Karena kamu nggak akan pernah menang sama saya. Ya, kita lihat aja siapa yang menang nanti. Sekarang saya minta kamu keluar dari kamar saya. Iya Sandra, kamu mimpi aja terus. Anak kamu itu akan jadi kesetnya Langit selamanya. Keluar, saya bilang kamu dari kamar saya. Keluar! Iya, saya mau keluar. Di sini juga panas, berisik. Aduh, gak enak Males banget. saya lihat muka kamu, tau nggak? Saya juga males. Enggak. Dia udah menghina saya di depan muka saya. Saya akan lakukan apapun untuk membatalkan rencana pertunangan mereka. Kita lihat aja nanti.